Saingan terjadi antar dua pria untuk memperebutkan hati wanita cantik berkepala kardus. Berbagai cara mereka lakukan untuk memikat hati sang pujaan. Cara siapa yang akan berhasil? Mamat atau Jaka? Mau tahu kelanjutannya? Yuk, ikuti perjalanannya menuju ke episode ketiga. Raja Spoiler. Pagi hari, dua orang pria pemuja Mae sudah datang di rumah Mae untuk menjemputnya ke sekolah. Pak Adam pun langsung keluar untuk menemui kedua pria itu. Pak Adam mempertanyakan tujuan kedua pria itu datang ke rumahnya. Mamat dengan gaya sopan memberitahu maksud kedatangannya, bahwa ia ingin menjemput Mae untuk bisa pergi sekolah bersama-sama. Sedangkan Jaka yang kaku langsung to the point mengutarakan maksud tujuannya. Ia bahkan sampai lupa untuk bersopan santun terlebih dahulu. Pak Adam pun bertanya, bagaimana cara mereka pergi ke sekolah. Mamat dengan bangganya langsung menunjuk sepeda motornya dan berjanji akan menjamin keselamatan Mae pada Pak Adam. Sementara Jaka hanya bilang pergi ke sekolah menggunakan kendaraan umum. Wawan langsung memanggil Mae untuk membiarkan wanita itu memilih mau pergi dengan siapa ke sekolah hari ini. Usulan Wawan untuk membiarkan Mae memilih mau pergi dengan siapa tidak disetujui oleh ayahnya. Pak Adam langsung memilih Mamat untuk mengantar Mae ke sekolah. Kalau kalian jadi Mae, kalian pilih siapa? Jaka yang kecewa langsung berbalik badan untuk pergi. Tapi Mae yang merasa tidak enak hati memanggilnya. Jaka dengan tegarnya meyakinkan Mae kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula kedatangan dia hanya untuk melihat Mae. Aku baik-baik saja ketika sudah melihatmu. Saat Jaka sedang menunggu bis, dia memergoki Wawan bersembunyi di balik tiang. Jaka pun menghampirinya dan menanyakan kenapa Wawan mengikutinya. Wawan pun menjelaskan bahwa ia tidak mengikuti Jaka. Dia naik bis karena ayahnya yang menyuruh pergi ke sekolah sendiri. Wawan dengan takut-takut bertanya, apakah dia boleh berangkat bareng dengan Jaka? Tapi langsung ditolak oleh Jaka. Jaka pun menyuruh Wawan untuk pergi ke sekolah sendiri saja. Namun Wawan tetap bersikeras mengikuti Jaka, bahkan sampai duduk di sampingnya. Di dalam perjalanan, Wawan menanyakan maksud kedatangan dari Jaka. Ia menduga apakah Jaka menyukai Mae? Tetapi pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Jaka. Di sisi lain, Mamat dan Mae sudah tiba di sekolah. Oneng yang melihatnya langsung menghampiri mereka berdua. Ia pun mempertanyakan kenapa mereka bisa datang bersama. Dengan polosnya, Mamat berkata kalau dia tadi menjemput Mae di rumahnya. Oneng pun langsung menggoda mereka berdua. Jadi, kalian pacaran ya? Mae pun langsung menyangkalnya, membuat Mamat yang sebelumnya sudah tersenyum senang menjadi terdiam. Mae berkata bahwa dia dan Mamat cuma berteman. Tapi Oneng yakin sekali kalau Mamat itu menyukai Mae. Kalau tidak, mana mungkin Mamat mau repot-repot menjemput Mae. Tapi Mae tetap bersikeras kalau hubungan mereka hanya berteman. Di dalam kelas, guru menjelaskan bahwa akan diadakan acara rekreasi di akhir pekan. 2 hari, 1 malam. Dan ia membagikan surat pernyataan persetujuan orang tua untuk bisa mengikuti acara tersebut. Oneng pun langsung menggoda Mae lagi dengan mengatakan bahwa acara ini adalah kesempatan bagus untuk mereka berdua bermesraan. Mae yang tersipu malu langsung protes pada Oneng, mengingat ada Mamat di sampingnya. Saat makan siang, Mae sengaja menyendiri agar Oneng tidak menggodanya terus.
Tapi sepertinya Mae salah pilih tempat. Karena di sana terlihat Jaka sedang memaksa seekor anjing untuk makan. Mae pun langsung menghampirinya. Dia pun berkata kalau Jaka memang suka memaksa. Mae menasehati Jaka. Kalau Jaka mau anjing itu menurut, maka tidak harus Jaka memaksanya. Karena perasaan itu tidak bisa dipaksa. Mae penasaran, kenapa Jaka selalu bersikap seperti orang jahat. Padahal sebenarnya Jaka tidak terlihat seperti itu. Jaka berkata, kalau kau mau tahu, ayo naik bis bersamaku. Akan kuberitahu segalanya padamu. Ajakan Jaka itu membuat Mae malu dan langsung pergi. Kebersamaan antara Mae dan Jaka ternyata dilihat oleh Noni. Mamat mengantar Mae pulang. Kali ini Mae sudah terbiasa dengan cara mengendari motor Mamat. Mamat pun bertanya, apakah boleh ia menjemput Mae setiap hari. Belum terjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba Wawan muncul menggoda mereka. Mae pun segera berpamitan pada Mamat dan mendorong adiknya untuk ikut masuk ke dalam rumah. Tapi di tengah langkahnya, Mae dihentikan oleh Wawan. Wawan berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin mengganggu. Hanya saja tadi ia melihat Jaka di sekitar rumahnya. Wawan berinisiatif untuk memeriksanya. Mae pun tak percaya dan berkata bahwa Wawan mungkin salah lihat. Adegan berganti di dalam kamar. Saat Mae baru keluar dari kamar mandi dan langsung terkaget mendapati Jaka berada di dalam kamarnya. Mae langsung berteriak kencang sembari melempari Jaka dengan beberapa barang yang ada di dalam kamarnya. Jaka pun menyuruh Mae untuk diam jika tidak ingin Pak Adam mendengar keributan antar mereka. Tiba-tiba Wawan mengetuk pintu karena cemas mendengar ribut-ribut dari dalam kamar Mae. Keduanya menjadi panik. Keduanya langsung berbaring tidur. Jaka menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, sedangkan Mae berpura-pura berbaring mau tidur. Dia berusaha mengusir Wawan dengan alasan mau tidur. Tapi Wawan tidak percaya dan langsung menyibak selimut. Begitu kagetnya karena ada Jaka di dalam kamar Mae. Wawan pun bertanya apa yang dilakukan Jaka di kamar Mae. Mae juga penasaran apa yang sebenarnya Jaka lakukan di kamarnya. Kedatangan Jaka ke kamar Mae karena ia penasaran bagaimana perasaan Mae terhadap Mamat. Yang langsung dijawab oleh Mae bahwa ia tidak tahu tentang perasaannya. Karena kesal, Mae pun langsung mendorong Jaka keluar dari kamarnya tanpa jawaban yang jelas. Di tempat rekreasi, saat anak-anak yang lain terlihat senang, ada seseorang yang sedang murung, yaitu Jaka. Jaka cemburu melihat kedekatan antara Mae dengan Mamat. Mae yang tidak bisa berenang dan takut jatuh ke dalam air sedang ditenangkan oleh Mamat. Mamat memakaikan jas pelampung dan berjanji akan selalu menjaga Mae. Aktivitas rekreasi sudah dimulai. Hampir seluruh peserta sudah bermain dengan segala permainan yang ada di dalam rekreasi tersebut. Kecuali Mae, ia hanya duduk melihat teman-temannya sedang bermain. Jaka datang menghampirinya. Melihat Mae yang masih dalam keadaan kering, Jaka pun memaksa Mae untuk ikut naik wahana. Meskipun awalnya Mae protes, tapi pada akhirnya dia ternyata sangat menikmati. Kebersamaan Mae dan Jaka yang lagi asik bermain air di dalam danau dilihat oleh Noni yang terbakar cemburu. Saat Mae sendiri, Noni langsung mendekatinya dengan tujuan untuk mencari tahu apa hubungan Mae dengan Jaka. Mae langsung berkata kalau dia dan Jaka bukan teman. Jaka itu adalah musuhnya yang suka membuat masalah di dalam hidupnya. Noni yang tak percaya karena tadi ia melihat antara Mae dan Jaka terlihat sangat bersenang-senang, langsung menjelaskan hubungan antara Noni dengan Jaka.
Noni menjelaskan bahwa Jaka adalah tunangan yang telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan setelah lulus mereka akan langsung dinikahkan. Mae tampak kaget dan sedikit kecewa mendengar berita tersebut. Ia pun segera pamit pada Noni untuk berganti baju. Mae sedang duduk sendiri sambil mengamati pohon-pohon pinus yang tinggi menjulang. Pemandangan yang indah yang sebelumnya hanya bisa disaksikan lewat komputer, kini Mae bisa melihat langsung. Hingga datang Mamat menghampiri Mae. Dengan berlatar belakang pemandangan yang indah dan hanya ada mereka berdua, Mamat akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Mae. Apakah boleh aku menjadi lebih dari sekedar teman? Mae yang mendengar kata-kata tersebut langsung malu. Dan ia berkata kalau dia tidak tahu. Mamat mengerti dan tidak memaksa Mae untuk menjawabnya sekarang. Mae bisa menjawabnya saat Mae sudah merasa siap. Saat makan siang, tiba-tiba Jaka datang menghampiri meja Mae dan Mamat. Jaka datang memberikan segelas air untuk Mae. Tapi setelah mengetahui hubungan antara Jaka dengan Noni, Mae langsung menolak minuman itu dan mengingatkan Jaka bahwa dia sudah punya tunangan. Jadi lebih baik Jaka mengurusi tunangannya saja. Jaka berusaha menjelaskan pada Mae kalau perjodohan itu adalah ide orang tuanya, tapi dia tidak pernah menyetujuinya. Namun Mae tetap mengacuhkannya. Melihat tingkah Mae, Jaka pun segera membuat pengumuman bahwa benar Jaka sudah bertunangan dengan Noni, tapi dia tidak akan pernah menikahi Noni. Jaka pun mengajukan pertanyaan pada Noni yang ada di belakangnya, bahwa Noni juga tidak menyetujui tentang pertunangan tersebut. Dengan berat hati dan sedih, Noni pun mengiyakan pernyataan dari Jaka, dan ia langsung pergi. Mae yang melihat Noni sedih, segera menyusulnya pergi. Noni sangat kesal, tapi saat Mae datang, dia langsung berubah sikap menjadi ramah dan baik seperti semula. Noni bahkan memberitahu Mae bahwa nanti malam akan ada acara berburu hantu dan meminta Mae untuk ikut serta. Mae ragu karena dia sangat penakut. Mendengar itu, Noni berinisiatif untuk memasangkan Mae dengan Mamat agar Mamat bisa menjaganya nanti. Mae sebenarnya masih ragu, tapi Noni sudah tidak mau menerima penolakan lagi. Pada malam harinya, acara berburu hantu dimulai. Mae dipasangkan dengan Mamat, sesuai dengan rencana Noni. Meskipun tujuan awal dari rencana pemasangan Mae dengan Mamat agar Mamat bisa menjaga Mae, tetapi malah sebaliknya. Mamat lebih takut hantu daripada Mae. Bahkan kali ini Maela yang berjanji akan melindungi Mamat. Di tengah permainan, Mamat yang ketakutan meminta berhenti dan keluar dari permainan ini. Melihat itu, Jaka iseng. Ia memakai handuk putih dan topeng hantu untuk menakut-nakuti Mamat dengan Mae. Saat Jaka yang sudah berubah menjadi hantu menampakkan dirinya, berhasil membuat Mamat menjerit ketakutan dan melarikan diri meninggalkan Mae. Mae pun ikut lari mengejar Mamat yang entah lari kemana. Hingga Mae sampai di sebuah gudang. Ia membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Seketika pintu itu menutup dan mengunci dengan sendirinya. Mae langsung takut, tapi kemudian merasa tenang begitu melihat seseorang duduk di kegelapan. Mae mengira orang tersebut adalah Mamat dan merasa lega karena akhirnya dia bisa menemukan Mamat. Melihat situasinya yang pas, hanya ada mereka berdua, Mae memberanikan diri untuk memberi jawaban atas perasaan Mamat yang sebelumnya diutarakan di hutan pinus. Mae menyatakan bahagia bersama dengan Mamat. Dan pada akhirnya,
Mai pun menyatakan bahwa aku juga menyukaimu. Mendengar pernyataan itu, pria itu langsung mendekati wajahnya dan mencium mesra Mai. Lalu, tiba-tiba lampu menyala, dan beberapa orang langsung menerobos masuk. Dan yang terlihat adalah orang yang mencium Mai bukanlah Mamat, melainkan Jaka. Dan kalian sudah sampai di penghujung akhir episode ketiga. Sampai jumpa teman-teman.